Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video edukasi mengenai pemikiran ekonomi Islam modern. Di sini kita akan mengenal dua tokoh besar yang berpengaruh dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu Muhammad Baqir Al-Sodar dan Yusuf Al-Qaradawi. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Muhammad Baqir Al-Sodar dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam Modern. Ia lahir pada tahun 1935 di Irak dan merupakan seorang ulama, pemikir ekonomi, dan tokoh revolusioner dalam dunia Islam. Dalam karya monumentalnya yang berjudul Istiqhaduna atau Ekonomi Kita, Al-Sodar menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki sistem yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme. Menurut Al-Sodar, kapitalisme terlalu menekankan kebebasan individu, sehingga membuka pintu bagi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Sementara itu, sosialisme mengekang kepemilikan individu dan berpotensi menghilangkan motivasi kerja. Bagi Al-Sodar, negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan distribusi kekayaan, melindungi masyarakat lemah, serta memastikan seluruh sumber daya dikelola untuk kesejahteraan umat. Larangan riba menjadi prinsip utama dalam sistem keuangan Islam. Bank syariah yang kini berkembang di dunia, khususnya di negara-negara muslim termasuk Indonesia, merupakan salah satu kontribusi pemikiran Al-Sodar. Ia memperkenalkan konsep bank tanpa bunga yang berdasarkan prinsip bagi hasil dalam kerjasama ekonomi. Pemikiran Al-Sodar sangat relevan untuk mengatasi masalah kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dengan sistem distribusi yang adil, zakat dan pengelolaan sumber daya publik secara syariah, kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi solusi nyata bagi umat manusia. Tokoh kedua yaitu Yusuf Al-Qaradawi, ulama dan cendekiawan terkemuka yang lahir di Mesir pada tahun 1926. Beliau sangat berpengaruh dalam pengembangan fikih muamalah dan ekonomi syariah pada era modern. Bagi Al-Qaradawi, ekonomi Islam bukan hanya tentang aturan halal dan haram, tetapi juga tentang moralitas dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa bisnis dalam Islam harus membawa keberkahan, menjaga kejujuran, dan menghindari kezaliman terhadap pihak lain. Pemikirannya mengenai zakat begitu mendalam dan sistematis, hingga karyanya yang berjudul Fikih Al-Zakah menjadi rujukan utama dalam pengelolaan zakat di dunia modern. Ia melihat zakat bukan hanya ibadah ritual tetapi bagian dari solusi ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan umat. Al-Qaradawi juga meletakkan landasan penting bagi pasar syariah yang adil. Ia menolak praktik monopoli, penimbunan barang, kecurangan harga, dan manipulasi pasar karena hal tersebut merugikan masyarakat dan dapat memicu inflasi. Pemikirannya sangat relevan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif ini, Al-Qaradawi mengingatkan bahwa etika tetap harus menjadi pondasi utama, karena keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat bagi semua pihak. Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sodar dan Yusuf Al-Qaradawi memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Al-Sodar membangun fondasi sistem ekonomi Islam, menekankan struktur dan peran negara dalam mengatasi ketimpangan. Sementara Al-Qaradawi
memperkuat etika dan moralitas ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dalam koridor syariah. Jika dipadukan, pemikiran keduanya menawarkan solusi ekonomi Islam yang lengkap, adil dalam distribusi kekayaan, kuat dalam sistem kelembagaan, dan berakhlak mulia dalam praktis bisnis. Melalui pemikiran kedua tokoh besar ini, kita memahami bahwa ekonomi Islam bukan hanya alternatif tetapi sistem yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pemikiran Islam klasik menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun merupakan dua tokoh yang bukan hanya ahli ilmu agama, tapi juga punya pemikiran luar biasa dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan masyarakat. Di sini juga ada biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar, pemikir multidisiplin, dan tokoh yang dijuluki Hujjatul Islam. Karena kehebatan beliau, ilmu serta pengaruhnya dalam peradaban Islam. Ia berperan penting dalam menggabungkan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan umat. Beliau lahir pada tahun 1058 di kota Dus, Persia. Di usia muda, beliau sudah menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah dan sangat menguasai fikih, filsafat, logika, tasawuf, dan sosial. Serta beliau mempunyai karya yang sangat monumental, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin Al-Mustafa. Pertama akan menjelaskan pembahasan pemikiran Islam menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh berdiri sendiri. Ia menghubungkan ekonomi dengan akhlak, ibadah, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia menunjukkan bagaimana harta, pekerjaan, dan perdagangan harus membawa kemaslahatan, bukan kerusakan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, inti dari kegiatan ekonomi adalah menjaga kemaslahatan manusia. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang meliputi berbagai macam. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Ekonomi harus mendukung kelima aspek ini agar tercipta kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan. Menurut Imam Al-Ghazali, bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali juga, kerja adalah bentuk syukur kepada Allah. Kerja adalah menjaga martabat dan kehormatan diri. Dan juga orang yang bekerja sungguh-sungguh akan mendapatkan keberkahan. Selanjutnya, kemandirian ekonomi mencegah ketergantungan pada orang lain. Nah, konsep ini menghubungkan segala ekonomi dengan aspek spiritualitas. Imam Al-Ghazali sangat menekankan kejujuran dan moralitas dalam pasar. Baginya, pasar yang sehat adalah pasar yang tidak merugikan masyarakat. Poin yang harus penting yang pertama yaitu larangan penipuan dalam transaksi. Yang kedua, larangan menimbun barang ihtikar. Yang ketiga, larangan manipulasi harga. Yang keempat, wajib transparansi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir, pasar yang curang akan merusak kesejahteraan publik. Menurut Imam Al-Ghazali, melihat negara sebagai penjaga keadilan ekonomi. Negara yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan sehat. Peran negara yang harus ada menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengawasi pasar agar adil dan tidak curang. Yang kedua, menjamin kebutuhan dasar rakyat. Yang ketiga, mengontrol harga bila ada penyimpangan. Yang keempat, melindungi rakyat dari eksploitasi ekonomi. Yang kelima,
menjaga stabilitas sosial agar ekonomi tidak kacau. Imam Al-Ghazali memiliki karya yang sangat terkenal, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab paling berpengaruh dalam dunia Islam. Di situ beliau bukan hanya membahas akhlak dan rohani, tetapi juga menghubungkan manusia dengan pekerjaan, harta, perdagangan, dan kehidupan sosial. Makanya, beliau disebut Hujjatul Islam, karena argumennya dan karya ilmunya menjadi hujjah atau bukti kuat bagi kejayaan ilmu Islam. Tokoh pemikiran Islam klasik yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Di sini akan dibahas profil Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Khaldun. Beliau lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunisia. Beliau memiliki bidang keahlian sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, pendidikan. Dan beliau memiliki karir sebagai pejabat pemerintahan, hakim, dan guru besar. Beliau memiliki karya terbesar yaitu Muqaddimah, merupakan buku fundamental yang menjadi dasar sosiologi dan teori pembangunan negara. Sebuah buku ini juga dianggap oleh banyak ilmuwan barat sebagai karya paling brilian sebelum munculnya teori-teori modern. Terbayang ya betapa hebatnya seorang ilmuwan muslim yang sudah membahas pajak, produktivitas, pembagian kerja, sampai siklus naik turunnya negara ratusan tahun sebelum ekonomi modern lahir. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan muslim yang dianggap sebagai pelopor ilmu sosiologi, ekonomi, dan historiografi modern. Pemikirannya sangat maju untuk zamannya, sehingga banyak teorinya diakui dalam ilmu sosial kontemporer. Karyanya memadukan analisis politik, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan pemikiran Islam klasik menurut Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa suatu negara biasanya maju ketika masyarakatnya masih bekerja keras. Tapi ketika sudah kaya, muncul gaya hidup mewah, korupsi, dan akhirnya produktivitas menurun. Inilah yang beliau sebut siklus peradaban. Terus, ada konsep penting lain, yaitu pembagian kerja atau division of labor. Menurut Ibnu Khaldun, semakin terspesialisasi pekerjaan seseorang, semakin tinggi produktivitas ekonominya. Dan yang paling terkenal adalah pandangannya tentang pajak. Beliau mengatakan, kalau pajak terlalu tinggi, orang jadi malas bekerja. Akhirnya, pendapatan negara malah menurun. Ide ini di era modern disebut lever curve. Padahal, Ibnu Khaldun sudah membahasnya ratusan tahun sebelumnya. Beliau juga menekankan pentingnya sektor pertanian dan perdagangan sebagai tulang punggung ekonomi negara. Kalau kita lihat pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh akhlak, keadilan, dan kepemimpinan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya moral dan keseimbangan harta, sedangkan Ibnu Khaldun menegaskan peran pemerintah, kebijakan pajak, serta stabilitas politik dalam membangun kemakmuran. Keduanya ini memberi pesan bahwa suatu bangsa hanya dapat maju jika rakyatnya produktif, pemerintahnya amanah, dan ekonomi dikelola dengan nilai-nilai keadilan. Pemikiran klasik ini tetap relevan hingga sekarang sebagai dasar untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berkembang secara berkelanjutan. Mungkin pemaparan video edukasi yang bertema pemikiran Islam klasik dan modern dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.